Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Adel Pancarana, NPP 301326, kelas G2, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Asal pendaftaran saya adalah daerah yang biasa dijuluki dengan kota bertakwa, yaitu kota Kendari, asal saya. Dan mungkin sedikit memperkenalkan hobi saya. Hobi saya yaitu bermain futsal, bermain bola, bermain musik, dan sedikit membaca buku yang berbahasa Inggris. Yang saya mau bicarakan pada sore hari ini atau kapanpun penonton melihat ini, yaitu adalah pentingnya untuk menjaga produktivitas dan berprestasi di masa pandemi. Masa pandemi COVID-19 adalah masa yang sulit bagi kita semua, maupun dimanapun kita berada dan maupun apapun yang kita kerjakan pasti sangat sulit. Banyaknya pekerjaan yang ditunda dan banyaknya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan karena masalah kesehatan. Dan itu sangat membuat banyak perbedaan di antara kita. Kita terjebak dalam pandemi virus corona selama 2 tahun dan tergantung dari Anda menonton video ini, mungkin lebih lama lagi. Dan walaupun kita telah melampaui 20 juta kasus dan lebih dari 1 juta kematian, dan mimpi buruk ini masih belum juga berhenti. Tentunya kita sudah lelah dengan semua ini. Siapa yang tidak rindu dengan berkumpul dengan teman, mengunjungi festival atau konser, dan bahkan menonton bioskop? Sehingga satu pertanyaan yang pasti muncul di benak semua orang, yaitu kapan pandemi ini berakhir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak di video ini. Seperti banyaknya pekerja yang di PHK pada masa pandemi ini dengan alasan yang mungkin ada yang masuk akal dan ada juga yang tidak masuk akal. Tapi menurut saya alasan-alasan tersebut cuma satu tujuannya, itu untuk membuat kita terhindar dari COVID-19 ini. Memang COVID-19 ini sangat meresahkan karena banyak dari tahun 2019, walaupun itu belum masuk Indonesia dan resminya masuk di Indonesia itu tahun 2020 bulan Maret, tapi pada tahun 2019 COVID muncul. COVID ini sangat berbahaya, maupun sangat harus dihindari, baik di kalangan yang masih muda dan maupun juga yang sudah tua. Jika kita membaca sedikit berita yang beredar di internet tentang COVID itu sangat menyesatkan, karena banyak sekali yang positif dan mungkin juga beberapa dari kita juga pernah positif dan ada yang sembuh dan ada yang tidak. Itu yang sangat kita khawatirkan karena itu sangat menghambat apa yang kita harus lakukan pada saat pandemi. Hal ini diperburuk dengan diterapkannya zona hijau, kuning, lalu merah, sehingga seolah-olah zona hijau dianggap aman. Menurut pakar epidemi, Profesor Dian Dallas, mengatakan zona hijau bukanlah tolak ukur daerah tersebut bebas dari COVID-19, sehingga ini menciptakan kelengahan di antara masyarakat dan berpotensi menyebabkan sumber penyebaran berikutnya. Dan itu yang harus diwaspadai saat ini. Pemerintah juga sudah berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang COVID ini, yang seperti PPKM dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk memberi kita batasan agar tidak bersentuhan dengan orang lain atau yang biasa kita sebut social distancing. Dan social distancing ini sudah kita lakukan sejak 2020 dan tidak terasa sekarang sudah 2022. Sudah berjalan 2 tahun dan COVID juga masih ada, walaupun pada tanggal 6 Maret kemarin sudah diumumkan ada beberapa negara yang membuat dari pandemi menjadi cuma endemi. Walaupun cuma endemi, kita juga harus waspada tentang hal tersebut. Banyaknya peraturan yang tidak membolehkan kita keluar dan bermain di dunia luar dan bereksplor dunia luar pada saat ini mungkin berakibat fatal bagi beberapa orang, seperti orang yang mempunyai pekerjaan yang harus kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa yang mempunyai alternatif penyelesaian masalah tersebut, seperti WFH yang seperti dilakukan oleh banyak kantor-kantor sekarang, work from home itu, dan beberapa alternatif lainnya yang mungkin
bisa membuat kita lebih waspada dengan COVID-19 ini. COVID-19 ini memang sudah endemi, tapi kita tidak boleh untuk meremehkan COVID ini karena COVID masih ada dan variasi-variasinya juga agak sedikit beragam dari yang 2019 sampai sekarang. Mungkin banyak dari kita berpikir COVID itu tidak ada, COVID itu cuma konspirasi dari pemerintah yang membuat kita takut untuk supaya tidak keluar. Tapi apa yang seharusnya kita percaya itu, pemerintah sedang membuat kebijakan untuk kita patuhi, untuk kita supaya kita aman. Dan COVID juga sangat meresahkan. Dan walaupun sangat meresahkan, kita tidak boleh bermalas-malasan saja di rumah dan tidak membuat apapun yang produktif. Kita harus lebih produktif seharusnya di rumah karena kreativitas kita bisa lebih tereksplor ketika berada di rumah. Bukan seharusnya kita harus keluar dan mencari sesuatu yang sangat memotivasi, tapi dengan berada di rumah kita bisa belajar lebih jauh tentang apa hal dan bisa juga berprestasi untuk memenangkan lomba-lomba yang akan kita ikuti. Seperti mungkin lomba debat bahasa Inggris dari rumah, lomba debat bahasa Indonesia dari rumah, lomba membuat film, dan banyak lainnya. Tidak seharusnya kita harus mencari lomba-lomba yang harus diikuti dengan tatap muka, tapi dengan di rumah kita juga bisa berproduktif. Seperti berita pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi ini ditorehkan dalam kompetisi Asian Committee for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Tim Indonesia diwakili 3 orang pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta. Archan Alexi Dandai, Mahawika Akmal, Muhammad Radian Rosyad, dan guru pendamping Ahmad Sandi Nurmansyah berhasil meraih juara pertama di kompetisi tersebut. Seperti inilah yang dimaksudkan dengan berprestasi dari rumah dan tidak perlu adanya tatap muka yang dilakukan. Kompetisi ini dilakukan secara daring dari rumah, jadi sebagai motivasi kita untuk selalu termotivasi untuk belajar. Mereka mengungguli 8 negara lainnya dan tetap memperhatikan adanya protokol kesehatan. Dengan begini, walaupun kita dari rumah, kita bisa juga berprestasi di luar rumah. Dan atas prestasi ini, Indonesia mempertahankan gelar juara pertama 2 kali berturut-turut, sehingga membuat negara kita sebagai negara bertahan. Inilah yang harus kita contoh sebagai pelajar Indonesia yang haus akan prestasi dan ingin berjuang di kala pandemi ini. Banyak cara untuk berprestasi di rumah, seperti memanfaatkan piranti pendukung dengan maksimal. Dan yang kedua, meningkatkan soft skill kita, karena di rumah kita bisa mempunyai lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan. Dan yang ketiga, berdiskusi untuk menambah wawasan melalui media sosial dan lain-lain. Dan yang keempat, mempelajari kenapa orang bisa berprestasi. Dan yang paling terakhir yaitu jangan takut gagal. Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dan keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, dan bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebih dapat mengakibatkan membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain kita berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat kita lakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemi: jaga jarak fisik tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalani silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman,
berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19, hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dan sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini, agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan. Upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebabkan informasi yang belum dicek kebenarannya agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda kepada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini, mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemi ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Mungkin itu tips dan trik dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tidak harus adanya kuliah yang daring dan kita bisa berprestasi lebih jauh dan di ranah yang paling tinggi.